bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later. Strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang. Perlawanan dengan strategi kooperasi. Perlawanan dengan strategi kooperasi atau bekerja sama muncul karena Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan nasional. Pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui organisasi-organisasi bentuknya yang ditujukan bagi kemenangan Perang Asia Pasifik. Tokoh-tokoh pejuang nasionalis kemudian memanfaatkan semua organisasi bentukan Jepang itu dengan cara menggembleng kaum muda agar terus berusaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mereka berhasil merumuskan rancangan undang-undang dasar dan dasar negara yang akan diperlukan apabila negara telah merdeka. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Kegiatan yang dilakukan para tokoh gerakan bawah tanah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, antara lain sebagai berikut. Pertama, menjalin komunikasi untuk memelihara semangat nasionalisme. 2. Menyiapkan kekuatan yang diperlukan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. 3. Mempropagandakan semangat dan kesiapan untuk merdeka di kalangan rakyat. 4. Memantau perkembangan Perang Asia Timur Raya melalui radio luar negeri. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terlibat. Yang pertama ada kelompok Sukarni yang bertujuan menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada kelompok Ahmad Subarjo, bertujuan mendirikan asrama Indonesia Merdeka. Para pemuda Indonesia diberi pelajaran semangat nasionalisme. Yang ketiga ada kelompok Sultan Syahrir, yang bertujuan untuk membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Perlawanan bersenjata. Yang pertama ada perlawanan di Aceh. Rakyat Aceh di bawah pimpinan seorang guru mengaji yaitu Tengku Abdul Jalil melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Chot Peyeng terjadi pada tanggal 10 November 1942. Perlawanan berawal dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Usaha perundingan juga dilakukan, tetapi mengalami kegagalan. Karena gagal, kemudian Jepang menyerang Chot Peyeng. Tengku Abdul Jalil bersama para pengikutnya ditembak pada waktu mencoba melarikan diri dari kepungan Jepang. Dalam perlawanan di Chot Peyeng, ini menewaskan 90 tentara Jepang dan 3.000 rakyat Chot Peyeng. Yang kedua ada perlawanan di Singaparna. Kiai Haji Zainal Mustalah melakukan perlawanan terhadap Jepang karena melihat kondisi kehidupan rakyat yang sangat menderita dan memprihatinkan akibat tindakan kesewenang-wenangan Jepang. Karena tidak mau melakukan Saikai-rel, bahkan melakukan pemberontakan, Jepang mengirimkan pasukan untuk menggebur Sukamana dan menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Pertempuran pun terjadi dan Kiai Haji Zainal Mustafa beserta pengikutnya berhasil ditangkap dan ditahan di Tasikmalaya, kemudian dipindahkan ke Jakarta. Ketiga ada perlawanan peta. Perlawanan peta terjadi pada 3 wilayah. Yang pertama, perlawanan peta di Blitar. Kedua, perlawanan peta di Maureweh, Aceh pada November 1944 dan perlawanan peta di Bumilir, Cilacap pada April 1945. Yang keempat, ada perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa Indramayu disebabkan oleh adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa atau romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.
Pada bulan April 1944, terjadi perlawanan di Karangampel. Rakyat yang tinggal di Cidamber dan Loh Bener juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Oleh karena sifat perlawanan spontan, perlawanan mudah dihentikan oleh Jepang. Yang kelima, ada perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan rakyat di Kalimantan dipimpin oleh Pangsuma. Perlawanan dilakukan dengan perang gerilya. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Kalimantan, Jepang merasa kewalahan. Akhirnya Jepang mengubah taktik dengan mengirimkan mata-mata. Akibat taktik Jepang tersebut, banyak pengikut gerakan yang ditangkap. Adanya penangkapan tersebut menyebabkan perlawanan rakyat Kalimantan semakin berkurang. Yang keenam, ada perlawanan rakyat Papua. Perlawanan terjadi di beberapa daerah, yaitu sebagai berikut. 1. Perlawanan rakyat di Biak pada tahun 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh L. Rumkoren, pimpinan gerakan Koreri yang bertugas di Biak. Adapun latar belakang perlawanan adalah adanya penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak berlian, dipukuli, dan dianiaya. 2. Perlawanan di Pulau Yapen Selatan, dipimpin oleh Nimrod oleh Jepang. Nimrod dihukum pancung dengan tujuan menakut-nakuti rakyat. Namun, rakyat tidak takut dan muncullah seorang pemimpin gerilya bernama S. Papare. 3. Perlawanan rakyat di Tanah Besar, Dataran Irian, Papua, dipimpin oleh Simpson. Dalam perlawanan ini, rakyat di Papua terjadi hubungan kerja sama antara gerilyawan dan pasukan penyusup sekutu, sehingga rakyat mendapatkan modal senjata dari sekutu. Selanjutnya yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chua Sang-in di Jalan Pejambon, Jakarta. Tugas pokok BPUPKI yaitu melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI membentuk beberapa panitia kerja. Panitia kerja yang dibentuk adalah sebagai berikut. 1. Panitia perumus terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Tugas panitia perumus adalah merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kedua, ada panitia perancang Undang-Undang Dasar, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam panitia perancang Undang-Undang Dasar ini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Supomo. 3. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Andes Mohatta. Yang 4. Panitia Pembela Tanah Air diketuai oleh Abigusno Cokrosuyoso. Sidang pertama BPUPKI membicarakan mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Ketua BPUPKI dalam pembukaannya meminta pandangan kepada para anggota mengenai rumusan dasar negara Indonesia tersebut. Tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara tersebut antara lain Mr. Mohyamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Mohyamin mengajukan 5 asas negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengajukan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan sosial. Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 rumusan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau keperi kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila bisa diringkas menjadi 3 sila atau trisila, yaitu terdiri dari sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Insinyur Soekarno juga menegaskan bahwa ketiga sila tersebut dapat diringkas lagi menjadi 1 sila atau ekasila, yaitu gotong royong.
Sidang pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945, tetapi belum menghasilkan keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil dengan tugas membahas usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini beranggotakan 9 orang. Oleh karena itu, panitia kecil ini disebut dengan Panitia 9. Dokumen tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang isinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI membahas masalah rancangan Undang-Undang Dasar termasuk mengenai pembukaan atau preambul. Selain itu, sidang kedua BPUPKI juga menetapkan pembentukan 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Masalah Ekonomi, dan Panitia Masalah Bela Negara. Pada sidang tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang ditugaskan membahas masalah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar melaporkan hasil panitia kecil pada sidang yang isinya sebagai berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. 3. Batang tubuh yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar.